Sejahtera untuk kita semua Sobat Shalom dari Halmahera memberkati dunia. Senang rasanya saya Ria boleh hadir dalam program acara Lebih Dari Pemenang edisi 5 Mei 2023. Sobat Shalom, di setiap hari Jumat kita sama-sama diberkati firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Robert Tony Poputra ya di pagi hari ini. Puji Tuhan di ruang studio telah hadir hambanya. Saya sapa dulu Bapak Pendeta ya di pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Selamat pagi, Shalom. Ya, apa kabar di hari yang baru Pak? Sangat baik. Puji Tuhan, sehat ya Pak? Sehat. Puji Tuhan. Di kesempatan ini tema apa yang Bapak sampaikan untuk pendengar Radio Shalom? Wanita pemenang jiwa yang terbanyak. Wow, tema yang sangat menarik ya Sobat Shalom. Kurang lebih 60 menit ke depan kita sama-sama diberkati dengan tema wanita pemenang jiwa terbanyak. Dan kepadanya saya persilakan. Kita nyanyikan satu pujian dulu. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan ku persembahkan kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa, kami menghampiri Engkau di pagi hari ini, memasuki hadirat yang-Mu yang maha kudus. Tetapi Tuhan, kami sebagai orang-orang yang berdosa tetapi telah ditebus oleh darah Kristus, maka kami menghampiri hadirat kudus pada pagi hari ini dengan membawa darah daripada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya kami telah diberikan jubah kebenaran oleh Tuhan, maka kami layak menghampiri hadirat-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami membutuhkan suara-Mu, kami membutuhkan apa yang Engkau mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu pada pagi hari ini aku mohon kepadamu, berbicaralah kepada kami, baik kepada hamba-Mu ini, baik kepada semua yang mendengar radio ini, baik lewat siaran langsung maupun lewat YouTube nanti. Biar Tuhan berbicara dengan kehidupan kami. Roh Kudus, aku mengandalkan dan sungguh mengandalkan Engkau Tuhan, karena aku tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat kuandalkan. Hanya Engkau Roh Kudus yang ku cintai dan ku kasihi selama ini. Sejak aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sejak Engkau datang dalam kehidupan ini, Engkau yang ku andalkan. Tidak ada satu manusia yang ku andalkan selain Engkau Roh Kudus, karena aku tahu Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap telinga yang mendengar di pagi hari ini, baik yang ada di dekat ataupun di jauh sana Tuhan. Sementara beraktivitas, jika mereka menyempatkan diri mendengar firman-Mu, berkatilah kehidupan mereka. Roh Kudus, karena Engkau ada di sini, aku percaya Engkau telah menghancurkan segala roh-roh jahat. Engkau menjaga, Engkau mengawali semua yang ada dalam ruangan ini, baik kru maupun peralatan, semua di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, shalom bagi seluruh pendengar Radio Shalom yang dikasihi Tuhan. Terimalah salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin bertanya, ada sukacita dalam kehidupan saudara? Amin. Saudara, kita selalu harus hidup dalam keadaan yang bersukacita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, satu perkara yang kita harus tahu, bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita harus tahu persis apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Alkitab berkata sekalipun kita tidak setia, tetapi Allah tinggal setia. Nah pada pagi hari ini saudara, saya akan berbicara dengan satu tema yang mungkin saudara akan berpikir tentang tema ini. Dan mungkin saudara akan merenungkan akan hal ini. Dan mungkin ada terjadi pro kontra dalam hal ini, tapi itu bukan masalah saya. Masalah saya menyampaikan isi hati Tuhan supaya kita semua bisa berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kita lihat, saya akan memberikan satu tema di sini, wanita pemenang jiwa terbanyak. Wanita pemenang jiwa terbanyak. Saya bangga terhadap wanita-wanita, saudaraku. Karena yang mengikuti Yesus sampai ke salib adalah para wanita. Para laki-laki semua lari meninggalkan Tuhan, tapi wanita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya salut buat wanita. Tetapi ada juga wanita yang memang tidak patut menerima penghormatan, saudaraku. Tidak layak menerima penghormatan. Karena apa, saudara? Karena sifat mereka itu tidak layak mendapat penghormatan. Tetapi ada seorang wanita, dia tidak dihormati, tidak dihargai, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadi pemenang jiwa yang terbanyak di dalam sejarah Alkitab, saudaraku. Kita lihat di sini dalam Yohanes pasal 4 ayat 28, saya akan mulai. Sebenarnya ada ayat 1, tapi saya pikir terlalu banyak. Nanti saya akan balik ke ayat-ayat dari atas. Yohanes 4 ayat 28 berkata begini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saya ulang ini. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Berarti dia membuka dirinya semua, saudaraku. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepadanya
yang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu karena dialah benar-benar juru selamat. Nah saudara, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Dan wanita Samaria ini mempunyai latar belakang yang begitu buruk. Semua orang di kota itu pasti tidak menyukai dia. Karena Alkitab berkata bahwa dia itu sudah berganti suami sebanyak 5 orang. Dan rata-rata itu bukan suami dia sendiri. Itu kalau zaman sekarang berkata dia adalah pelakor, perebut laki orang. Dan bukan cuma 1. 5 dan ada yang ke-6 dan juga bukan suaminya, kata Tuhan. Nah ini peristiwa percakapan yang terjadi di sumur Yakub, di daerah Samaria, di luar kota Sikar. Dan wanita ini berasal dari kota Sikar. Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, Alkitab berkata, dia sangat letih sekali. Nah saudara, kata letih sekali itu berlaku pada Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dalam pelayanannya di bumi ini, dia 100% manusia, tetapi diurapi oleh Roh Kudus. Itu kita harus ingat itu. Setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia diurapi oleh Roh Kudus, maka kekuatan ilahi akan menyertai dia senantiasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus juga dilakukan oleh orang-orang yang menerima pengurapan dari Roh Kudus. Karena Yesus bekerja berdasarkan pengurapan dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, timbul percakapan ini waktu wanita itu di siang hari datang untuk mengambil air di sumur Yakub. Pertanyaan, kenapa dia harus mengambil air di siang hari? Kenapa tidak di pagi hari seperti kebiasaan? Karena wanita ini merasa dirinya tidak layak untuk bertemu dengan orang-orang lain. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, bukan karena dia itu cantik lalu dia rasa tidak layak, tetapi justru sebaliknya. Dia seorang wanita pendosa yang boleh dikatakan kalau sekarang ini orang akan berkata dia perempuan yang sangat berdosa, yang tidak baik, yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu penghakiman yang berlaku sekarang ini. Di zaman kasih karunia, masih ada penghakiman-penghakiman seperti itu. Orang yang hidup dalam kasih karunia sebenarnya tidak perlu harus ada seperti itu lagi. Kalau orang mengerti bahwa kita hidup dalam masa kasih karunia, maka hal itu tidak boleh ada dalam kehidupan mereka lagi. Yang ada hanya pengampunan dan mengasihi sesama manusia. Dalam zaman hukum Taurat, manusia belum mengenal siapa juru selamat itu. Dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi dalam zaman kasih karunia adalah zaman pengampunan dosa. Tidak perlu dosa sebesar apapun, jika seorang datang pada Kristus, dia diampuni oleh Tuhan. Tidak ada banyak syarat yang Tuhan tuntut. Hanya percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dengan lidah engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Tidak ada lagi pemberitaan hukum Taurat dalam gereja kalau saudara mengerti. Yang ada pemberitaan kasih karunia Allah. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi. Jangan sia-siakan korban Kristus dengan kembali melaksanakan hukum Taurat, mengancam, menuduh, menakut-nakuti jemaat. Tetapi jemaat harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya tidak marah. Saya keras, saya tekan ini supaya kita kembali kepada pemberitaan Injil kasih karunia, saudara. Wanita ini berbicara
datang pada waktu siang hari karena rasa tidak layak dan dia malu bertemu dengan orang karena perbuatannya. Ini satu kesadaran yang luar biasa daripada seorang manusia. Lalu tiba-tiba dia kaget karena ada seorang laki-laki yang duduk di tepi sumur Yakub. Dan dia tahu persis ini adalah orang Yahudi. Heran, kenapa? Karena orang Yahudi tidak beramah-ramah dengan orang Samaria. Walaupun sama-sama Yahudi, tapi Samaria ada sesuatu kesalahan di masa lalu. Sehingga ada tradisi berkembang bahwa orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang Samaria. Karena ada sesuatu terjadi di masa lalu, saya tidak perlu jelaskan terlalu panjang. Lalu laki-laki itu berkata apa? Berilah aku minum. Saudara bayangkan, kalau kita sekarang tentu kita tahu bahwa yang minta minum adalah Yesus, Juru Selamat. Tapi pada waktu itu wanita itu tidak tahu siapa laki-laki itu, dia hanya tahu orang Yahudi. Lalu dia menjawab begini, Tuhan seorang Yahudi masakan minta minum kepada orang Samaria. Dari situ timbullah percakapan antara Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, kalau engkau tahu siapa yang minta minum kepadamu, maka engkau akan minta minum kembali kepada ini. Terjemahan saya bebas, atau kalau saudara mau baca, saya baca ini. Ayat yang ke-10 berkata begini. Saya fokus di wanita ini, tapi perlu saya ambil dari atas kembali, saudaraku. Pasal yang sama ayat 10 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Yesus berkata, jika engkau mengetahui tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang meminta kepadamu, maka engkau akan meminta kepadanya. Sini saudara, saya ada satu kata yang saya berpikir. Dikatakan ini, engkau telah meminta kepadanya. Telah, kata telah itu. Telah artinya sudah. Engkau sudah meminta minum kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Ia telah. Jadi sebelum wanita ini minta, Tuhan berkata, jika engkau tahu kasih karunia Allah, engkau akan meminta. Engkau telah meminta. Dan ia telah memberi air itu. Kata telah ini artinya sudah. Sebelum wanita ini minta, Yesus berkata telah. Ini sama katanya di dalam surat Petrus. Di sana berkata bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Bukan nanti, bukan akan. Oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Jadi saudara, kita lihat, sebelum kita meminta sesuatu dari Tuhan, keselamatan itu telah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Kata telah ini telah memberikan kepadamu air hidup itu. Jadi sebenarnya saudara itu mengenai air hidup, mengenai keselamatan itu sudah disediakan Tuhan. Tinggal kita meminta dan itu kita menerima akan hal itu. Bukan nanti, bukan akan. Jadi kemudian kita lihat di sini lagi. Percakapan terus terjadi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami? Dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak yang ternaknya.
Jawab Yesus kepadanya. Ini timbul diskusi dialog antara wanita Samaria itu yang berbicara secara daging, sedangkan Yesus berbicara secara roh. Belum ketemu ini. Sebab kadang-kadang orang itu memikirkan tentang kedagingan, tapi di satu sisi Yesus berbicara tentang roh. Ini kadang-kadang kita salah persepsi tentang firman Tuhan. Tuhan berkata begini, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun ia sudah mati, akan bangkit. Nah, kalau kata itu diterjemahkan secara daging, berarti orang-orang yang mendengar pada saat Yesus ada di dunia dan percaya kepadanya, maka mereka akan bangkit. Nah, orang-orang yang percaya kepadanya, sedang hidup, percaya kepadanya, tidak akan mati. Kalau itu dipersepsikan sebagai kata-kata daging, itu berarti orang yang sedang hidup pada waktu itu percaya kepadanya tidak mati. Tapi Yesus sebenarnya, kalau saya renungkan, Tuhan tidak terlalu pentingkan soal daging ini. Kenapa? Sebab tubuh ini terbuat daripada tanah. Lucu saudara kalau saya pikir-pikir, tubuh kita kan terbuat daripada tanah. Saudara, kadang-kadang kita lupa. Coba saudara uji, saudara pulang, saudara uji. Saudara mandi, saudara sikat sebersih-bersih apa saja. Saudara pakai sikat yang paling lembut, sampai saudara pakai sikat kawat baja sekalipun. Kemudian sesudah beberapa menit kemudian, coba saudara gosok kembali dengan jari tangan saudara. Pasti ada daki yang keluar. Itu membuktikan bahwa kita berasal dari tanah. Biar saudara pakai pupur yang bagus, saudara mempercantik diri, memakai pemutih. Ya, kalau tidak ada pemutih yang dijual, pakai saja pemutih yang mencuci pakaian. Saudara cepat putih, saudara. Tetapi tetap juga berasal dari tanah. Nah itu, maka Yesus tidak terlalu perlukan hal-hal jasmani. Yesus berbicara soal rohani. Yesus mau masuk ke dalam jiwa perempuan ini, supaya mau membangkitkan rohnya yang mati itu. Saudara, kalau kita berbicara dengan orang yang belum terima Tuhan Yesus, maka kita akan dipancing ke arah hal-hal daging. Tetapi kita harus berusaha untuk menerobos masuk jiwanya, supaya rohnya yang mati itu dihidupkan kembali. Sebab sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia mati di hadapan Allah, yaitu roh manusia itu mati. Tinggal tubuh dan jiwa. Saya tidak jelaskan terlalu panjang hal ini. Lalu kata Yesus kemana? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi sekarang beralih dari air dalam sumur Yakub kepada air yang datang dari surga. Itulah Yesus. Dia tidak terlalu pusing perkara-perkara jasmani. Yang dia perlukan adalah perkara rohani. Saudaraku, renungkan ini. Kadang-kadang kita ini terlalu memikirkan hal-hal jasmani. Kita khawatir hal-hal jasmani. Tetapi kalau soal rohani beres di hadapan Tuhan, maka soal jasmani bukan menjadi persoalan. Tuhan sumber kelimpahan bagi kita. Sampai Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir, lihat saja burung di udara. Burung pipit yang kecil pun, dia tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rambut di kepala pun sudah dihitung. Apalagi rambut saya yang sudah botak, gampang dihitung Tuhan. Burung di udara yang tidak menabur, Tuhan kasih makan. Tetapi saudara, banyak kali iman kita goyah terhadap hal-hal jasmani. Tetapi saudaraku, Tuhan mengerti semua itu. Tetapi yang penting, yang pertama, kita itu cari Tuhan, melekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, dengar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, jalankan perintah Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Nah saudara, ini pertama Yesus minta minum, kemudian Yesus tawarkan air. Ini kan aneh saudaraku. Yesus memang haus bagi manusia. Tapi sekarang Yesus berbicara sebagai
manusia yang dipenuh oleh Roh Kudus. Dia tawarkan itu. Kalau engkau minta, aku akan memberikan kepadamu air. Air hidup. Dan engkau tidak akan haus lagi. Karena air yang kuberikan itu akan menjadi mata air yang memancar terus menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air. Ini belum lagi terkonek, saudaraku. Karena dia tidak mengerti, kasihan saudaraku. Dia belum mengerti. Ini saudara, jangankan wanita Samaria ini, banyak orang percaya sekarang ini belum mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi dia. Sehingga Tuhan berkata lain, dia menanggapi lain. Ini yang susah. Tuhan berbicara soal rohani, dia menanggapi secara jasmani. Kemarin ada orang berbicara tentang hukum Taurat. Saya bilang, maaf, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Taurat, maka setiap hari akan terjadi pembunuhan. Ditanya pembunuhan apa? Karena karena Taurat berkata begini, seorang wanita pelacur itu harus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, kita hidup sekarang di dalam hukum kasih karunia. Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah. Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang berdosa. Tuhan mau kita mengampuni orang yang sudah menyakitkan hati kita selama ini berapa tahun pun. Tapi Tuhan mau jadilah anak-anak Tuhan yang menuruti kehendak Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan turun dari sorga itu bukan untuk bersenang-senang. Dia berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Aku datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Aku datang bagi orang-orang sakit, bukan orang-orang sehat. Nah, kalau saudara sudah percaya Tuhan, saudara sudah hidup dalam gereja, boleh katakan saudara tinggal lagi dalam gereja. Tetapi kalau pemikiran rohani saudara tidak seperti yang kehendak Tuhan, bagaimana saudaraku? Tolong dipikirkan itu saudaraku. Saya percaya kalau wanita ini hidup di zaman kita, aduh luar biasa saudaraku. Saya tidak bisa bayangkan wanita ini akan mendapat tantangan, caci maki di mana saya di pasar, di mana saya berada. Pasti orang akan membenci dia, apalagi para wanita. Pasti akan membenci wanita ini karena takut wanita ini akan merampas suami mereka. Pasti ini terjadi hal itu. Syukurlah wanita ini hidup di masa itu. Itu toh pasti satu kota membenci dia. Sehingga dia harus keluar siang hari jam 12 siang untuk mengambil air supaya tidak ketemu dengan orang. Kita tidak tahu mengapa sampai dia menjadi pelakor. Entah apa, kita tidak perlu menyelidiki akan hal itu. Kenapa ada yang sengaja, ada juga ya ada juga karena hal-hal tertentu dalam pribadi ya, yang membuat dia terpaksa. Kita tidak bukakan hal itu, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, wanita ini minta supaya Tuhan memberikan dia air supaya dia tidak capek-capek lagi datang ambil air di sumur Yakub. Lalu dia bilang kepadaku, berikan air itu kepadaku supaya aku tidak lagi datang menimba air di sumur Yakub. Maka Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Saudara, dia mau minta air, tapi jawaban Yesus apa? Pergi. Panggillah suamimu datang ke sini. Maksudnya apa? Yesus membutuhkan satu pengakuan yang jujur. Itu yang Tuhan perlu. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah datang dalam Taman Eden. Dan Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau?
kalau kita menafsirkan, kalau kita punya pikiran, kalau demikian berarti seolah-olah Allah ini tidak maha tahu. Sampai dia panggil, dia tanya, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam sedang bersembunyi di balik belukar sana? Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam sudah memakai cawat dari daun pokok ara? Allah tahu. Kalau demikian mengapa Allah harus memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Karena Allah membutuhkan kejujuran pengakuan dari orang-orang yang telah berbuat salah. Dan Adam berkata, aku di sini, aku telanjang karena aku sudah berbuat dosa. Maka timbul percakapan antara Adam dan Hawa. Tapi sayang saat itu pengakuan mereka kurang jujur karena mereka saling tolak menolak satu sama yang lain. Adam berkata, perempuan yang kau berikan. Jadi seolah-olah dia menyalahkan Tuhan. Kalau pakai bahasa hari-hari, kiapa kau nak kasih ini perempuan? Kau nak tara kasih perempuan, kita tara akan jatuh. Para perempuan juga mungkin berkata, mungkin ya karena tidak tertulis. Ya ular yang berbisik, ular yang berbicara supaya aku makan. Siapa suruh engkau menciptakan ular di dalam Taman Eden? Nah ini pengakuan. Inilah kehidupan manusia, saudaraku. Kadang-kadang kita salah dan kita berkata, kita mengaku ya kita salah. Tetapi yang salah saya paling tidak suka dengar. Kalau kita sudah mengaku salah, ya salah. Tidak usah kita mengaku salah lalu berkata, iyo kita tahu kita salah. Cuma, tapi, itu kata itu pengakuan yang tidak ikhlas. Kalau kita mengaku dengan jujur, katakan ya saya salah, aku salah, kita salah, kita minta maaf. Selesai. Tidak usah sudah mengaku, tapi masih ada lagi kata tapi. Masih ada kata cuma. Masih ada lagi karena. Berarti masih ada sifat membela diri. Ini yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Kalau salah ya katakan salah, sudah. Tidak usah kita tambah embel-embel tapi, cuma, karena, dan sebagainya, saudaraku. Jujur. Saya bicarakan hari ini supaya saudara itu menyadari sewaktu saudara datang di bawah kaki Tuhan, saudara berdoa, itu saudara harus memiliki hati yang jujur dan kata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mencintai kejujuran, Tuhan mencintai kebenaran. Dan Tuhan membenci dusta. Itu saya katakan kepada saudara. Saya orang bersalah, tapi saya datang pada Tuhan dengan segala kejujuran, saya mengaku saya salah Tuhan. Saya telah melukai hatimu, saya telah menyakiti hatimu. Maka saya tahu, Tuhan senang dengan pengakuan seperti itu. Lalu Tuhan memberkati kehidupan saya. Kalau Tuhan tidak mengampuni, masa akan Tuhan memberkati saya sampai hari ini? Saya tidak masuk akal itu. Saya sakit, yang dokter putuskan harus mati. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan saya sangat yakin Tuhan mengasihi kehidupan ini, saudaraku. Saya yakin Tuhan mengasihi saya. Orang bisa bicara apa tentang saya tidak mau pusing. Yang penting Bapa di sorga mengasihi saya. Dan banyak hal yang dia buka kepada saya sudah status beberapa kali. Dan saudara perhatikan itu. Dan saya percaya itu pasti akan terjadi. Pergilah panggil suamimu. Lalu kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Tepat, benar. Jujur ini. Engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hal ini engkau berkata benar. Berarti wanita ini tidak menyembunyikan segala sesuatu, tapi dia terbuka. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini sudah mulai. Langkah awal perempuan itu sudah mengaku Yesus adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi, ya saya tambah kata orang Yahudi, tetapi kamu
katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini dia sudah mengakui sebagai nabi, tapi dia masih pertanyakan lagi tempat penyembahan dan siapa yang akan disembah. Lalu Yesus menjelaskan kepada dia bahwa kata Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di atas gunung Gerisim atau bukit Gerisim di Samaria, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi dua-dua salah. Yahudi yang beribu kotakan Israel, yang beribu kotakan Yerusalem yaitu suku Yehuda, dan Israel yang ada di utara yang beribu kotakan Samaria, dua-dua salah dalam hal tempat penyembahan dan siapa yang mereka menyembah. Dua-dua salah, tidak ada yang betul, saudaraku. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya kita harus hati-hati berbicara tentang bangsa Yahudi. Sebab ada perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Bangsa mana yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Bangsa mana yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Ini perjanjian bukan saja kepada Bapak Abraham, tetapi kepada anak cucunya. Kalau kita mengutuki Yahudi, ya, tunggu-tunggu saja pembalasan Tuhan. Jadi sekali lagi, keselamatan dari bangsa Yahudi. Saya belum masuk pada pokoknya. Tetapi saat akan datang yang sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dalam siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, ini sudah mulai masuk kepada kehidupan rohani, saudaraku. Lalu apa katanya? Saya paling terharu sekali di jawaban Tuhan begini. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, saudara di rumah ada buka Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ayat 26. Wanita ini berkata begini, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Berarti mereka tahu. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi mereka juga tunggu. Kata Yesus kepadanya, apa? Waktu saya baca ayat ini, air mata saya keluar, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara sadar tidak? Pertama kali Yesus mengaku, aku adalah Mesias dan Kristus, bukan kepada orang Farisi, bukan kepada orang ahli Taurat, bukan kepada orang-orang Saduki, bukan kepada penduduk kota Yerusalem. Tapi pertama kali dia mengaku, akulah dia, akulah Mesias dan Kristus, kepada seorang wanita yang paling besar dosanya. Sadar saudara? Periksa Alkitab. Pertama kali Yesus mengaku akulah dia, Mesias dan Kristus, kepada siapa? Kepada wanita yang paling besar dosanya di Samaria. Jadi jangan sombong saudaraku. Saudara hari ini berkata saudara mengenal Kristus. Tetapi saya katakan kepada saudara, belum tentu Yesus mengenal saudara. Karena Yesus paling tidak senang bergaul dengan orang yang membenarkan diri. Kenapa Yesus menjauhi orang Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Saduki? Karena mereka punya sifat membenarkan diri, merendahkan orang lain. Cara mereka berdoa juga salah. Pergi ke sudut-sudut jalan, berdoa supaya semua orang bisa melihat mereka berdoa. Sedangkan Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, masuk kamar, kunci kamar, berdoa kepada Bapa yang tiada kelihatan.
Tapi masih sekarang banyak orang suka berdoa di sudut-sudut jalan. Baca firman Tuhan, saudaraku. Jangan salah. Saya tidak menentang itu. Tapi saya ingin menyadarkan saudara, apa yang saudara lakukan itu salah di mata Tuhan. Saya tidak takut saudara mau protes saya, saudara mau bikin argumen, terserah. Tapi Alkitab yang berkata. Saya berdiri di atas kebenaran Alkitab. Masuk kamar. Tutup kamar. Berdoalah di kamar. Jangan sudah masuk kamar, sudah kunci kamar, dengar ada tamu datang. Tadinya saudara berdoa dengan tenang, dengan diam, dengan begitu teduh, syahdu. Tiba-tiba sudah dengar ketuk pintu, ada tamu masuk. Lalu saudara mulai angkat suara. Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Seolah-olah supaya orang di luar mendengar. Itu Farisi, itu munafik. Seyoknya kalau ada tamu datang, doa saudara semakin lembut di hadapan Tuhan. Semakin tenang, semakin suara direndahkan supaya orang tidak tahu saudara sedang berdoa. Jadi jangan jadi munafik. Jangan membenarkan diri, Tuhan tidak suka itu. Tuhan perkenalkan diri wanita itu, kami tahu Mesias akan datang yang disebut Kristus. Kami tahu. Lalu Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Pertama kali Yesus perkenalkan diri sebagai Kristus, Mesias, kepada seorang wanita berdosa. Bukan kepada ahli Taurat, saya ulangi. Bukan. Bukan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar yang tinggal di Yerusalem, suku Yehuda. Tapi Yesus perkenalkan diri, akulah Kristus, akulah Mesias, kepada orang Samaria, dia anggap sebagai orang berdosa oleh orang Yahudi. Saya menangis waktu saya baca ini, luar biasa. Tuhan punya kasih luar biasa. Kalau kita tidak mungkin mau menghampiri wanita seperti itu. Kita akan membenci, kita akan menggosipkan dia, kita akan bersatu untuk mengusir dia. Tapi wahai saudara, lihatlah Tuhan Yesus, dia perkenalkan diri, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah penyelamat kehidupanmu. Dan apa yang terjadi? Saya lanjut saja, saya lewat wanita, mereka datang, murid-murid Tuhan datang dan mereka melihat percakapan itu tapi tidak berani bertanya. Tetapi kita lihat di dalam ayat 28. Maka sesudah terjadi percakapan itu dan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, ini yang seintinya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota. Dia sudah tinggalkan maksud semula untuk datang mengambil air. Dia lupakan semua itu sejak dia bertemu Tuhan. Apakah saudara bisa melupakan tujuan hidup saudara yang mungkin untuk kebaikan saudara, untuk memenuhi kebutuhan saudara seperti wanita itu membutuhkan kebutuhan air di siang itu waktu saudara bertemu dengan Tuhan? Kalau seorang itu benar-benar bertemu dengan Tuhan, maka pikirannya, hatinya, tindakan 100% bagi Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan tentang kehidupannya karena dia tahu jika dia percaya pada Tuhan, seluruh hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Apakah gereja bersikap berserah seperti ini? Apakah gereja benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya, pelayanannya itu kepada Tuhan? Wahai para pelayan Tuhan, engkau melayani bukan untuk mendapat sesuatu. Engkau melayani Tuhan untuk memberi sesuatu. Engkau melayani bukan untuk mendapat sesuatu, tapi engkau melayani untuk memberi sesuatu. Pelayanan itu bukan satu profesi, pelayanan itu satu kehormatan yang Allah berikan kepada saudara. Bangga kalau Tuhan memilih saudara dan hidup benar seperti apa yang Tuhan mau. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai satu profesi untuk mendapatkan uang. Salah besar dan engkau akan dihukum. Satu kehormatan. Orang berdosa yang diselamatkan Tuhan diberi tanggung jawab menyelamatkan orang lain. Satu kehormatan yang Tuhan berikan. Jangan bangga diri, jangan sombong.
Karena engkau berdosa, engkau diampuni, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi alat pilihan dalam tangannya. Itu satu kehormatan, saudaraku. Satu kehormatan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sombong, saudara. Wanita ini tinggalkan tempayannya. Dia tidak perlu lagi semua hal itu. Dia berlari masuk ke kota, dia berkata pada orang kota itu, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus? Sekarang wanita itu setelah bertemu Tuhan, dia tidak lagi rasa malu akan segala dosa dan pelanggarannya, karena ada sesuatu yang sudah bekerja dalam rohnya. Dia sudah merasakan kasih sayang dari Kristus yang bisa berbicara dengan dia. Seorang yang telah menerima kasih Kristus yang benar, dia akan melupakan segala sesuatu dan dia berlari-lari menuju tujuan. Dia melakukan amanah Kristus. Apa yang terjadi? Dia masuk ke kota, dia berkata, marilah, ikutlah aku. Karena ada seorang di luar sana yang telah membicarakan tentang segala kejelekan aku. Wanita ini tidak tersinggung, wanita ini tidak menjadi marah. Tapi justru dia sadar dan dia ingin orang lain juga menerima berita keselamatan dari Kristus. Wahai saudara yang sering mencari-cari kesalahan orang, dengarlah ini. Apa yang sudah kau perbuat untuk Tuhan? Engkau datang berpuasa, berdoa, berpuasa, engkau datang menghadiri gereja. Tapi berapa banyak jiwa yang engkau sudah bawa kepada Tuhan? Berapa banyak orang berdosa yang bertobat di bawah pelayanan saudara? Pikirkan itu, malu saudaraku. Orang lihat saudara berpuasa, tapi hidup saudara tidak berubah. Saudara tidak pernah menangkan jiwa bagi Tuhan. Malu saudaraku. Tidak layak engkau bertemu Tuhan waktu ia datang pada kali yang kedua. Persiapkan diri saudara, supaya saudara layak bertemu dengan Tuhan. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang pada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak dia makan. Terus kita lewat. Saya lewatkan saja. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara lihat, wanita ini tidak bersaksi yang muluk-muluk. Dia hanya berkata, dia telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia bersaksi bahwa dosaku dibuka oleh Tuhan. Dosaku diketahui oleh dia. Karena itu apa? Dia rindu juga teman-temannya sekota Sikar itu bisa mendengar perkataan ini. Wanita ini tidak lagi malu, tidak lagi rasa segan, karena sesuatu telah merubah hatinya. Dia ajak orang, supaya orang juga bisa mendengar tentang Kristus. Saudara jangan egois, saudaraku. Kalau saudara yakin saudara diselamatkan, beritakan itu pada orang lain. Ceritakan masa lalu saudara. Saudara seorang pendosa tapi Tuhan mengampuni saudara. Itu kesaksian yang paling baik, saudaraku. Dan bagaimana kehidupan saudara setelah saudara berada dalam Kristus. Manusia tidak butuh khotbah yang muluk-muluk. Manusia tidak butuh kesaksian teologi. Yang manusia butuhkan adalah perubahan hidup dari saudara. Itu yang manusia butuhkan. Manusia ingin mendengar dan melihat perubahan dalam kehidupan saudara.
Itu yang orang perlu, saudara. Makanya kata Tuhan kepada saya tidak salah. Gereja belum siap waktu aku datang pada kali yang kedua. Tidak salah kata Tuhan. Tuhan berkata banyak yang akan tertinggal. Saya sampaikan hari ini dengan berani. Karena Tuhan perlihatkan semua kepada saya. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal situ 2 hari. Bayangkan saja. Karena jiwa-jiwa di Samaria, Yesus berani memecahkan tradisi. Karena orang Yahudi tidak bisa, langgar saja tidak bisa. Lewat daerah Samaria saya tidak bisa. Tapi Yesus mau tinggal di situ 2 hari. Mau bergaul dengan orang berdosa. Loh, saudara, kita sekarang ini kalau kita rasa diri kita sudah kudus, kita tidak ingin mendekati orang berdosa. Kalau ada seorang wanita pelacur duduk di gereja, mungkin kita berdiri dan pindah ke bangku yang lain. Di gereja juga terjadi seperti itu. Orang kaya tersendiri, orang miskin tersendiri. Orang merasa benar duduk tersendiri, orang berdosa rasa dirinya tidak layak, dia duduk tersendiri. Tapi saya ingatkan kepada saudara, orang pemungut cukai dan perempuan pelacur akan mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga jika mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan kita, anak-anak kerajaan surga, akan dibuang keluar. Karena sifat apa? Sifat yang suka membenarkan diri. Suka yang mencari-cari kesalahan orang lain. Saudara tidak perlu cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan diri saudara dan bertobat. Jangan menghakimi orang lain, hakimi diri saudara sendiri. Jangan cari tahu urusan orang, urus dirimu sendiri. Saya keras pada pagi hari ini, saudaraku. Karena saudara sudah dewasa. Saya tidak menjadi gembala sidang saudara, maka saya khotbah dengan manis-manis supaya saya mendapat persepuluhan banyak, pemberian banyak. No, saudaraku. Saya tidak butuh semua itu. Saya butuh saudara bertobat supaya saudara selamat. Saudara bilang saya keras, terserah. Saya akan lebih keras lagi. Karena amanat Tuhan pada saya, persiapkan satu umat bagiku sebelum aku datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya saya membuat satu yayasan, Yayasan Injil Kasih Karunia. Dan saya akan berkhotbah di dalam yayasan itu. Saudara mau datang dengar, terima kasih. Tidak datang dengar juga tidak apa. Karena saya tahu akan banyak yang akan dipilih. Maksudnya tuh akan banyak orang datang, tetapi Tuhan yang akan memilih. Siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan. Walaupun kasih karunia, tetapi kalau kita melewati kasih karunia, murka Allah pasti akan datang. Dia tinggal 2 hari, saudaraku. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata perempuan itu, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami sebab kami sendiri mendengar dia. Kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kami sendirian sudah mendengar. Itu saudaraku. Tugas kita mempertemukan orang-orang dengan Tuhan. Amin. Bukan tugas kita membawa orang ke gereja. Bukan tugas Tuhan, tugas kita untuk supaya kita mendapat jemaat yang banyak. Tugas kita mempertemukan orang dengan Kristus Sang Penyelamat. Pendeta bukan penyelamat, organisasi bukan penyelamat. Yesus Kristus penyelamat. Dan orang Samaria berkata, kami percaya bukan karena engkau lagi yang berkata, tapi kami sendiri mendengarnya. Kita membawa Yesus sampai manusia, orang-orang bisa bertemu dengan pribadi Kristus. Itu yang perlu. Injil itu memberitakan Injil, kebenaran, manusia diselamatkan karena Kristus mengasihi. Bukan kita mengumpul orang dalam gereja untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Kita membawa berita Injil keselamatan. Sehingga orang bisa mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang paling utama. Orang bangga kalau bisa membawa orang ke gereja. Itu bagus. Tapi saudara harus membawa dia sampai bertemu Yesus secara pribadi.
Karena yang bisa mengubah kehidupannya bukan saudara. Yang bisa mengubah kehidupan seorang berdosa adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa memberitakan firman Tuhan. Saudara rangkaikan firman Tuhan sebaik mungkin. Tetapi kalau bukan Tuhan, bukan Roh Kudus yang menarik hati seseorang, mustahil dia akan bertobat. Tapi kalau Injil Kerajaan Allah disampaikan di bawah urapan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menerjang masuk dalam kehidupan orang itu. Dan orang itu akan bertekuk lutut dan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, aku telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bapa, berkatilah firman-Mu. Berkatilah setiap hati, setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah mereka semua, Tuhan. Biar mereka bisa mengerti kebenaran ini, lalu melakukan kebenaran ini. Aku berdoa supaya mereka bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Radio Shalom, gurunya, dan setiap pendengar Radio Shalom. Dan juga kami berdoa bagi istri Pak Ekber dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari yang terindah, yang terbaik bagi kehidupanku. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di pagi hari tadi Tuhan. Tapi benar-benar aku merasakan Roh Kudus yang membimbing aku saat ini. Benar-benar Roh Kudus Engkau yang membimbing. Aku mengasihi Engkau dan mencintai Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah keluar pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus Engkau sendiri akan membawa masuk semua. Dan ada banyak orang yang bisa mendengar ini. Dan hati mereka berubah. Sehingga mereka mencari Engkau dan mengenal Engkau secara pribadi. Bukan sebagai anggota gereja. Bukan mengenal pendeta mereka. Tapi mereka mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka. Supaya hidup mereka berubah. Itu kerinduanku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Sobat Shalom yang terkasih, firman Tuhan yang sungguh luar biasa telah memberkati kita semua di pagi yang indah ini. Dan kepada hambanya, saya Ria mewakili pimpinan dan kru Radio Shalom dan seluruh pendengar Radio Shalom mengucapkan terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan, tugasan, tanggung jawab yang ada. Dan akhirnya Sobat Shalom, saya Ria yang bertugas bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Robert Tony Poputra STH. Mohon pamit dari ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan acara Lebih dari Pemenang di Radio Shalom FM Tobelo. Kiranya firman Tuhan yang baru saja didengar tadi akan menjadi berkat bagi Anda sekeluarga. Jangan lupa, ajak keluarga, teman, kenalan, atau tetangga Anda untuk bisa ikut mendengarkan acara seperti ini di waktu mendatang, agar mereka juga diberkati sama seperti Anda di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Politik di istana karena partai yang dipimpin Surya Paloh itu sudah memiliki koalisi sendiri. Nasdem saat ini melalui koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres pemilu 2024. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin